Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimil mannan bitawli wal ihsan wa sallallahu wa sallama ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana ij'alna minal a'idin wal faizin, ij'alna minal a'idin wal faizin, ij'alna minal a'idin wal faizin. Allahumma ya rabbana kama jama'tana fi hadzal majlis fajma'na yawmal qiyamah fil jannah ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amma ba'd. Para hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa yang selalu kita muliakan guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa beliau, guru kita juga Ustaz Solah, yang sudah memberikan sambutan tentang makna kemerdekaan, adab, akhlak, akidah, yang mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan menjadi sebab ketenteraman bagi hati kita, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selamat hingga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa waktu berjalan dengan cepat. Baru kemarin kita pulang dari bulan Ramadan, begitu juga berlalu bulan Syawal. Akan tetapi ingat, kapankah orang yang benar-benar sukses di bulan Ramadan? Kapankah orang-orang benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka hal itu akan tampak setelah pulang dari bulan Ramadan. Hal itu akan terwujud setelah pulang dari bulan Ramadan. Bahkan sujudmu di bulan Ramadan belum ada nilainya jikalau engkau pulang dari bulan Ramadan tidak menjadi hamba-hamba yang berlapang dada, saling memberikan maaf, mengutamakan dengan sesama, maka sungguh sujudmu di bulan Ramadan belum ada nilainya. Di bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, tapi Al-Quranmu belum ada nilainya kalau ternyata hubunganmu masih belum baik dengan sesama manusia. Keberadaan kita berpuasa di bulan Ramadan hanya mengambil satu gelar at-taqwa, la'allakum tattaqun. Niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Mereka ada yang rindu untuk menambah ibadah terus dengan khusyuk kepada Allah, serpinya pun rindu untuk menjadikan kehidupannya indah dengan sesama manusia. Maka katakan Anda yang baru pulang dari bulan Ramadan, bagaimana kehidupan Anda saat ini dengan tetangga? Tadi telah disinggung oleh beliau dengan kalimat maaf, memaafkan, atau bahkan perlu kita pahami makna halal bihalal yang sesungguhnya itu seperti apa. Halal bihalal yang sesungguhnya itu ada 3 tanda. Silaturahmi yang sesungguhnya itu ada 3 tanda. Yang pertama, silaturahmimu, halal bihalalmu belum ada nilainya kalau kamu belum bisa mencintai siapa yang kamu kunjungi. Katakan yang kamu kemarin mudik itu. Semuanya Anda mungkin mudik ke sana, mudik ke sini, kunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudahkah terwujud ada cinta di dalam hatimu kepada beliau-beliau? Kalau ternyata belum, maka silaturahmimu bohong. Kalau belum, ternyata halal bihalalmu bohong. Itu halal bihalal basa-basi. Belum ada cinta. Kalau sudah nggak ada cinta, maka tidak akan ada tanda yang kedua. Apa? Saling mendoakan. Nggak mungkin ada. Cinta tidak terbentuk, cinta belum terwujud di dalam hatinya. Kapan orang mudah mendoakan orang lain dalam kebaikan kalau hatinya sudah cinta? Anda tengok bagaimana Rasulullah mengajarkan halal bihalal silaturahmi kepada para sahabat. Subhanallah, total.
Bahkan tanda yang ketiga dari halal bihalalnya sesungguhnya adalah saling mengutamakan dan saling rela untuk berkorban. Saling mengutamakan, rela untuk berkorban. Maka kalau kita tengok bagaimana Rasulullah mengajarkan silaturahmi dengan para sahabat, subhanallah, silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, 3 tanda ini terwujud. Para sahabat saling mencintai, yang kedua saling mendoakan, dan yang ketiga saling mengutamakan. Sampai disebutkan di saat terjadi peperangan yang sangat dahsyat, sebagian dari para sahabat ada yang terluka, sehingga karena terluka yang sangat dahsyat para sahabat terjatuh, dan di saat terjatuh para sahabat menemukan rasa haus yang sangat. Kemudian para sahabat berkata, haus, 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 haus. Kemudian para sahabat yang ditugaskan untuk memberi minum kepada para sahabat yang lainnya pun menyamperi kepada sahabat yang merasa haus tersebut. Haus, haus, haus. Akan tapi di saat akan nyampe kepada sahabat tersebut dan kemudian akan dituangkan ke dalam mulutnya air, tiba-tiba apa? Terdengar suara teriakan di sebelah sana, pun ternyata ada kalimat terucap, haus, haus, haus. Apa kata sahabat yang pertama tadi ngomong haus? Sahabat yang pertama tadi saat ngomong haus, tunjukkan sahabatku yang di sana, barangkali di sana lebih haus daripada aku. Subhanallah. Ini silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Saling mengutamakan. Badan dia dalam badan haus, akan tapi mendengar ada temannya satu haus, utamakan di sana. Maka kunjunglah itu sahabat sang pembawa air, kunjung kepada sahabat yang kedua. Begitu juga sama sahabat yang kedua pun mau dituangkan ke dalam mulutnya air, tak taunya di ujung sana pun ada sahabat berteriak-teriak, haus, haus, suaranya lebih kencang. Maka pun sahabat yang kedua berkata, dahulukan sahabatku yang di sana, barangkali di sana lebih haus daripada aku. Subhanallah. Ini silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana silaturahmi kita? Dengan tetangga kita tidak pernah ngalah, dengan saudara kita tidak pernah ngalah, bahkan dengan orang tua kadang kita tidak pernah ngalah. Apa ini silaturahminya ini? Apa halal bihalalnya ini? Kalau sahabat, mereka bukan saudara, tapi sahabat, bisa mengutamakan kayak gitu. Iya, karena gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan guru kita, panutan kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nyamperlah kepada sahabat yang ketiga. Belum nyampe kepada sahabat yang ketiga sudah meninggal dulu. Baliklah kepada sahabat yang kedua meninggal. Balik kepada sahabat yang pertama meninggal. Subhanallah, mereka kompak tidak minum bareng karena mereka mengutamakan sesama. Kita gara-gara air ribut, gara-gara toko ribut, gara-gara jemuran ribut. Mau silaturahmi apa bang ini? Sudah gitu lebih ajibnya lagi, jamaah al-bahjah lagi, masih rebutan air. Ya Allah, ini ngajinya berarti ngaji kupingan. Benar ini, bukan ngaji hati. Nah, ayo kita harus paham silaturahmi yang sebenarnya ini. Mana Anda mengutamakan urusan tetangga? Kadang dengan adik kakak rebutan warisan. Rebutan warisan. Lah kalau adiknya rezekinya aja diumbat, dimakan, apalagi tetangganya bisa diuntal-untal tetangganya itu. Ini sahabat coba lihat itu, begitu hebat karena sambungan silaturahmi yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anda tahu sahabat Al-Muhajirin, di saat dia datang kepada sahabat Ansor, bagaimana penyambutan sahabat Ansor? Totalitas badan sahabat Al-Ansor itu hanya mendengar dari kejauhan, akan datang sahabatku dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Ternyata mereka hanya mendengar dari telinganya, melalui lidahnya Nabi Muhammad. Maka orang-orang yang berada di Ansor, mereka semuanya menyambut dengan lapang dada. Bahkan sampai disebutkan berapa banyak tanah yang dimiliki oleh sahabat Ansor diberikan kepada sahabat Muhajirin untuk diberdayakan, dan hasilnya milik sahabat Al-Muhajirin. Subhanallah. Bukan hanya itu saja, ada yang punya rumah, ternyata rumahnya dibelah dua, kamu ada di depan, aku ada di belakang. Subhanallah. Ini silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu saja, ada sampai dari kalangan para sahabat rela mencerai istrinya karena ada salah satu sahabat Muhajirin belum mendapatkan istri, istrinya dicerai orang tua kami. Sampai sebegitunya untuk menghormat makna silaturahmi. Lalu bagaimana dengan kita? Silaturahmi apa kita ini? Halal bihalal apa kita ini? Sudahkah mungkin kayak gitu? Kami kemarin dicurhati salah satu tetangga, orang tamu, Ustaz mau pinjam uang.
pinjam uang kok jauh-jauh, kamu dari mana? Dari Indramayu. Lah kok pinjam uang sampai ke Gunung Jati itu gimana? Emangnya orang Indramayu pada pelit semuanya? Nggak tahu saat tetangga pada nggak mau tahu loh. Kayak gini tuh silaturahminya. Coba lihat, orang Indramayu mau utang ke Gunung Jati. Emangnya di Indramayu buta tak orang itu? Nggak pada denger tak? Apa nggak mau bantu? Artinya apa? Belum terwujud mana silaturahmi yang sesungguhnya. Silaturahmi diajarkan oleh Rasul belum terwujud. Makna saling mencintai nggak ada, saling mendoakan nggak ada, apalagi saling mengutamakan. Makanya ini mukadimah silaturahmi yang benar. Ayo, Anda yang kunjung kemarin ke kampung, ayo, mulai dari Anda pulang ke kampung sampai sekarang terhitung berapa hari? Mungkin 1 bulan. Pernahkah dalam waktu 1 bulan itu setiap selesai sholat didoakan? Atau lupa? Kunjung para pamannya di atas gunung lupa, nyampe Brebes lupa lagi. Hanya basa-basi tok. Kalau basa-basi itu nggak ada pahalanya orang tua kami. Kalau basa-basi itu nggak ada pahalanya, maka ayo kita silaturahmi yang sesungguhnya. Makanya Anda semua yang kumpul di tempat ini, Anda punya kewajiban untuk mendoakan siapapun yang duduk di tempat ini. Ya kan? Anda mendoakan kami mendoakan jenengan, sehingga perkumpulan ini perkumpulan yang diajarkan benar oleh Rasulullah SAW. Dan kelakuan para sahabat ini ditiru oleh generasi setelah para sahabat at-tabi'in. Generasi para sahabat disebutkan sebaik-baiknya orang setelah generasi para sahabat siapa? Imam Hasan Al-Bisri dalam riwayat Uwais Al-Qarani. Sebaik-baiknya orang setelah generasi para sahabat itu Imam Hasan Al-Bisri, Uwais Al-Qarani. Imam Hasan Al-Bisri, beliau itu punya tetangga orang Yahudi. Anda tahu orang Yahudi tidak ada iman kepada Allah. Kebetulan kamarnya Imam Hasan Al-Bisri itu satu dinding, satu tembok dengan kamar mandinya orang Yahudi. Sehingga kalau orang Yahudi itu mandi, airnya itu nguber ke kamarnya Imam Hasan Al-Bisri. Sehingga Imam Hasan Al-Bisri kalau mau tidur pasti nguras dulu. Itu terjadi bertahun-tahun, tapi Imam Hasan Al-Bisri tidak pernah marah. Dasar kamu, tetangga apa kamu? Enggak. Beliau sabar. Bahkan suatu ketika ketemu temannya, kenapa kamu nggak mengingatkan? Aku kalau mengingatkan takut beliaunya tersinggung, kecewa. Ya gak apa-apa diingatkan. Dan aku ingat hadis Nabi Muhammad yang betapa begitu sangatnya malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang urusan tetangga. Kalau bukan karena aku ingat hadis Nabi Muhammad, mungkin sudah aku ingatkan, karena aku takut gak masuk dalam kategori memperhatikan tetangga sesuai hadisnya Nabi Muhammad, maka aku biarkan sudah seperti ini. Jadi bertahun-tahun dia rela satu, sampai orang Yahudi itu tahu dengan sendirinya, orang tua kami. Di saat orang Yahudi tahu dengan sendirinya betapa dahsyat dan kagumnya itu orang Yahudi kepada akhlaknya Imam Hasan Al-Bisri, yang beliau lebih mengalah, gak mau ribut. Akhirnya bagaimana? Wahai Hasan Al-Bisri, masukkan aku Islam. Dimasukkan Islam saat itu karena akhlaknya Imam Hasan Al-Bisri. Begitu. Ya inilah orang tua kami, makna silaturahmi itu seperti itu, selalu mengutamakan. Dan ternyata bukan generasi para tabi'in, generasi para ulama pun di zaman sekarang. Ada satu cerita ini lucu, ada seorang ulama yang soleh. Beliau itu ternyata di dalam rumah beliau itu lagi diuji oleh Allah. Di dalam rumah beliau itu banyak tikusnya, banyak tikus. Anda tahu sendiri kalau rumah banyak tikus itu orang tua kami waduh makanan ludes, yang namanya baju mungkin bolong-bolong, tikus namanya tikus. Banyak sekali rumahnya itu, di rumahnya tikus. Akhirnya beliau dapat saran dari temannya, biar tikus di rumahmu habis, gampang, kamu nyari kucing 3 taruh di sana, kabur semuanya tikus itu. Begitu, ya coba aja. Akhirnya benar nyari kucing, mau ditaruh di rumah tersebut, mikir, aku kalau naruh kucing di sini, tikusnya kabur kemana? Ke rumah tetanggaku. Aku enak, rumahku nggak ada tikus, tetanggaku rumahnya yang banyak tikus. Enggak. Sekarang ku sana, nggak usah di rumahku. Biar rumahku banyak tikusnya, yang penting rumah tetangga nggak ada tikusnya. Subhanallah. Kalau hidup konsep kayak ini dipakai dan itu akan nggak ada orang ribut. Nggak ada orang ribut.
Akan tetapi karena sayangnya konsep ini tidak pernah nyampe kepada kita, atau mungkin nyampe kurang insaf, kurang memahami benar mana silaturahmi. Maka ayo orang tua kami pulang dari tempat ini, Anda harus saling mencintai dengan keluarga Anda, tetangga Anda, saudara-saudari Anda, teman-teman Anda. Begitu juga Anda doakan dan saling mengutamakan. Dan ingat Bapak Ibu, mengutamakan tetangga saudara nggak bakal menjadikan bangkrut, nggak ada. Kalau Anda mungkin berani lapor untuk tetangga, dikirim oleh rezeki yang sangat banyak. Jadi tidak ada istilah orang itu memperhatikan orang lain bangkrut, itu nggak ada. Yang bangkrut itu karena nggak mau perhatian sama orang lain, itu jadi bangkrut itu. Makanya sudah ditanamkan benar, saling mencintai, saling mendoakan, saling mengutamakan, makanya terwujudkan halal bihalal yang sesungguhnya. Selebihnya daripada itu, orang tua kami saat ini pun kita berada di satu momen yang sangat pas, momen yang sangat bagus, yaitu hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kadang itu kalimat latah. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar. Hatimu sudah merdeka belum? Allahu Akbar. Sudah merdeka belum dari nonton televisi? Merdeka dari nonton televisi aja belum, memang merdeka, merdeka. Merdeka dari apa? Jangan sampai kita itu ngomong lata, merdeka. Memang Indonesia ini sudah merdeka, orang tua kami. Alhamdulillah. Dan ingat, kemerdekaan Indonesia ini semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Ustaz Salah tadi menyampaikan, sungguh kemerdekaan ini, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah ke Indonesia ini karena ada sambungnya kepada para ulama ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang benar. Karena kemerdekaan di Indonesia diinfokan kemerdekaan oleh Presiden Soekarno, ternyata itu harinya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Kenapa kok memilih hari Jumat orang tua kami? Karena beliau itu ngerti Sayyidul Ayyam al-Jum'ah. Pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Ada keberkahan di situ. Sudah gitu, setelah diproklamirkan itu kemerdekaan Indonesia, ternyata Insinyur Soekarno, ya kan, Presiden Soekarno, beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan ini diabadikan di foto-foto, banyak itu foto-foto sejarah. Beliau mengangkat tinggi, berdoa kepada Allah, dan ingat, doanya orang puasa akan dikabul oleh Allah, karena waktu itu juga berbarengan dalam waktu bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan. Subhanallah. Kenapa harus memerdekakan, menginfokan di bulan Ramadan? Karena beliau juga ngerti bahwasanya bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, pemimpin daripada bulan. Jadi kemerdekaan itu diinfokan berada di dua waktu yang hebat, hari Jumat dan bulan Ramadan. Yang berdoa juga orang puasa, yang memproklamirkan juga orang puasa. Akan tetapi sayangnya orang tua kami, betapa hebatnya beliau ini memerdekakan Indonesia, menginfokan kemerdekaan Indonesia dengan momen-momen yang pas seperti itu. Akan tetapi kadang anak cucunya tidak tahu itu. Bahkan kadang anak cucunya berputar balik, artinya jauh dari apa yang beliau lakukan. Sekarang kemerdekaan organ tunggal, kemerdekaan orkesan. Makanya kami katakan, Bapak Ibu kalau nyumbang Agustusan, kalau modelnya kayak gitu haram, jadi masuk neraka itu. Jangan mau kalau ada nyumbang Agustusan kayak gitu. Sudah jelas orang tua kami. Dan kadang Bapak Ibu perlombaannya, apakah boleh perlombaan Agustus? Boleh, orang tua kami tidak apa-apa. Tapi ingat, perlombaannya mendidik dong. Masa jadi mau zaman balap karung sama muter paku itu terus? Mana yang lainnya? Nggak ada lombang baca kitab, lombang hafal juz amma, nggak ada orang tua kami. Makanya ini harus ada generasi yang benar-benar menjadikan beliau pejuang itu bangga, senang. Jangan sampai aku dulu mati-matian membela tatonya apa. Generasi dari rakyatku tatonya nggak beres. Cara mensyukuri kemerdekaan ternyata keliru. Dan kalau bukan cara mensyukuri kemerdekaan keliru, niscaya Indonesia tidak akan diuji oleh Allah. Kenapa Indonesia kok diuji terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan dalam urusan kita merayakan kemerdekaan ini keliru, sehingga apa, tidak dikasih keberkahan oleh Allah, baik dari kepemimpinan, dari permasalahan apapun. Banyak di Indonesia ini permasalahan orang tua kami. Makanya ayo mulai sekarang Bapak Ibu, berangkat dari kemerdekaan yang kecil yang perlu kita ciptakan di kampung kita, mulai dari RT. Makanya tolong yang jadi RT awas, ya. Pak Presiden Soekarno itu bela-belain puasa itu menginfokan. Nah minimal sudah. Coba kalau lagi 17 Agustus dulu, coba ayo lomba puasa gitu, coba. Iya
harus berubah dong beliau orang-orang soleh. Bahkan Jenderal Sudirman itu di saat beliau perang tidak lupa menyempatkan sholat berjamaah. Subhanallah. Nah kita coba kemerdekaan 17 Agustus malam mabuk-mabukan lupa sholat imam Tuhan. Gimana? Apakah ini dinamakan kemerdekaan? Itu bukan kemerdekaan, tapi hakikatnya apa bantu kami? Kemerdekaan secara zahir tapi batinnya adalah rusak. Makanya yuk, kemerdekaan boleh dirayakan, tidak apa-apa. Ya, masang bendera dimanapun boleh, tapi ingat hatimu juga harus ada benderanya. Jangan merah putih, merah putih, merah, berani, putih, suci, tapi hanya sebatas di depan rumahmu. Hatimu masih hati yang kotor, tidak pernah ada suci, masih ada kedengkian dengan sesama. Ustadz sama ustadz masih dengki, apanya yang putih itu? Makanya di Al-Baca itu ada kemarin nanya, Buya, di Al-Baca itu nggak ada bendera, katanya. Ya kan, jadi kan kalau ke sana di Al-Baca itu nggak ada bendera merah putihnya kan belum dipasang, ya kan? Loh kenapa Buya kok nggak ada bendera di sini? Kata Buya, bendera di sini banyak. Mana Buya nggak lihat benderanya di hati saya? Kata Buya, itu bener. Ya kan? Daripada soblok ini uangnya rakyat. Ini percuma kalau kami kan itu. Siap gak sholat telat? Siap gak ngajar siswanya bolos-bolos terus? Ya ini kan musibah ini. Makanya kita gak mengutamakan dohir. Apakah boleh hormat kepada bendera? Ya kan? Ingat, hormat kepada bendera tidak dikatakan kultus, tidak dikatakan syirik. Menghormat kepada bendera boleh-boleh saja. Yang menghormat, yang enggak. Tapi ingat, maknanya bukan di situ, tapi hatimu harus ada benderanya. Berani dalam arti apa orang tua kami? Tegas. Kalau ada musuh-musuh Allah, jangan sampai kamu terpengaruh. Masa musuh Allah nawarin Indomie sama beras satu karung, murtad. Nah ini kurang ada benderanya Indonesianya itu. Kesuciannya hatinya juga kok kurang. Makanya ayo kita tidak mengutamakan hanya urusan kebiar-kebiar toh, enggak pasang bendera di mana baru kompak orang-orangnya. Kalau Agustus saja alhamdulillah ibu, itu syiar penting juga. Setiap rumah ada benderanya. Tapi kadang orang mementingkan urusan dohir batinnya, lupa belum ada benderanya. Sehingga apa? Mudah diobo-obo oleh musuh-musuh Allah. Tahu obo-obo ibu? Obo-obo itu bahasa nggak enak, ya kan? Ya maksudnya ya kan, ya itulah isi Indonesia orang tua kami. Mudah diobo-obo oleh orang asing. Yang lebih anehnya lagi orang tua kami, ternyata ada sebagian dari pemerintah kita itu bukan warga Indonesia, warga Amerika bisa jadi menteri ada di Indonesia. Bukan saking ajibnya Indonesia ini. Iya kan? Saking ajibnya orang Indonesia. Masa negara lain bisa jadi pemerintah ada di Indonesia? Emangnya orang berbes gak ada yang bisa kan itu? Kok sampai orang jauh di sana? Ya karena memang mudahnya diobo-obo Indonesia ini. Karena orang hanya mengutamakan dohir, tapi lupa memerdekakan batin. Makanya hakikat kemerdekaan itu apa sih? Hakikat kemerdekaan terbebasnya diri kita dari sesuatu selain Allah, dan terbebasnya diri kita dari belenggu hawa nafsu kita. Itulah hakikat kemerdekaan kita. Dan orang kalau sudah ngerti hakikat kemerdekaan itu adalah hakikatnya adalah dia terbebas dari selain Allah, yakni dia hanya rela diperbudak oleh Allah, dia hanya rela menjadi hamba Allah. Maka kalau sudah orang rasa seperti itu, itulah hakikat merdeka. Dan orang kalau sudah dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua kami, mereka menjadi orang tegas dan tidak akan takut kepada siapapun. Nggak bakal takut, takutnya hanya kepada Allah. Seperti satu cerita sahabat Arifi, sahabat Arifi yang pernah ceritakan oleh guru kita, karena beliau merasakan bahwasanya aku ini hambanya Allah. Makanya di saat beliau diutus, beliau itu menjadi utusan Rasulullah, berarti utusan yang kedua untuk menyampaikan syiar Islam, untuk menyebarkan agama Islam kepada salah satu kaisar yang memiliki wibawa yang sangat agung. Datanglah satu Rifki saat itu, datang dengan baju ala kadarnya orang tua kami, pakai tongkat beliau, karena beliau kalau nggak pakai tongkat agak jatuh, karena beliau agak sempoyongan, nyampe tapi beliau itu, dan beliau membawa kendaraan yang paling jelek keledai, nyamper ke seorang kaisar yang sangat diagung-agungkan oleh bawahannya. Bahkan tidak ada bawahannya masuk ke rumahnya kaisar, ke istana kaisar, kecuali harus berjalan dengan lututnya. Tapi Arifi tidak mau, enggak, aku lutut sujud hanya kepada Allah. Ini adalah
manusia, makhluknya Allah. Tidak perlu aku sujud. Ini loh. Orang kalau sudah dirinya merasa hambanya Allah itu pada siapapun nggak takut. Ini ada polisi, waduh, naik motor balik. Ya nggak bawa surat-suratnya, jadi balik. Tidak perlu kayak gitu. Polisi juga manusia, nggak usah takut. Ya, tidak perlu takut tidak dengan manusia siapapun. Yang perlu kita takutin adalah Allah. Lalu kita ini bagaimana? Beliau tidak perlu pakai lutut-lutut, berjalan biasa sudah. Dengan tongkat yang memukul bumi dengan dasarnya suaranya, menjadikan semuanya satu menteri-menteri kaisar tersebut, menteri-menteri presiden tersebut melihat siapa ini kok berani. Biasanya semuanya berjalan pakai lututnya, dia kok berjalan dengan nyantainya. Akhirnya apa? Ketika itu dia duduk di sampingnya raja. Maka raja pun bertanya, siapa kamu? Aku adalah utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah. Akhirnya berkatalah itu kaisar kepada sebelahnya, utusan Muhammad beraninya kayak gini, gimana dengan Muhammad ini? Gak ada rasa canggung apa, gak berani benar. Ngapain kamu kesini? Apa jawaban Arifi ini? Aku kesini untuk memperdekakan budak yang diperbudak oleh hamba-hamba Allah untuk menjadi budaknya Allah. Kalimatnya tegas kan. Aku diutus kesini untuk membebaskan hamba-hamba Allah yang telah diperbudak oleh hamba Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah. Mendengar kalimat yang tegas dari utusan Rasulullah, gemeter aja tadi orang tua kami. Gemeter, akhirnya bagaimana? Ingin masuk Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Hakikat kemerdekaan itu orang tua kami hanya di saat kita ini merasa bahwa diri kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba uang ya, bukan hamba dunia. Kalau hamba uang, orang tua kami dia capek setiap hari, waduh keluar sana sini, lembur, waduh capek karena hamba uang, hamba pekerjaan juga gitu capek. Ya, akan tapi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo kita harus memahami makna kemerdekaan sesungguhnya adalah kemerdekaan terbebasnya kita dari selain Allah. Gak ada sangkut pautnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat orang tua kami, kalau terjajahnya fisik orang tua kami itu tidak begitu berarti. Terjajahnya fisik itu tidak begitu berarti. Tapi kalau sudah terjajahnya batin, ini bahaya sekali. Terjajahnya fisik nggak menjadikan sebab orang akan berpengaruh. Walaupun mungkin secara dohir kelihatannya mengenaskan, tapi hakikatnya kalau dia sudah menjadi hambanya Allah, malah terjajahnya fisik itu diinginkan menjadikan dia mati syahid. Anda tahu Palestina belum merdeka sampai sekarang ini. Hakikatnya secara dohir belum merdeka, tapi hakikatnya orang Palestina merdeka. Merdeka orang tua kami. Kenapa kok bisa gitu? Iya, orang-orang Palestina Bapak Ibu subhanallah hampir setiap hari selalu mengadu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Bahkan orang-orang Palestina itu orang tua kami, tidak ada bayi yang terlahir kemudian mencapai usia tamyiz kecuali cita-citanya apa? Aku mati syahid, aku mati syahid, aku mati syahid. Subhanallah. Makanya orang Israel dengan orang Palestina itu berbalik jauh. Dalam arti berbalik jauh itu apa? Orang Israel itu kalau mau patroli keliling orang Palestina itu subhanallah takutnya pol-polan, sehingga harus pakai helm, pakai tangki, pakai tank, mobil tank itu jadi benar-benar takut terjadi apa-apa. Tapi kalau orang Palestina mencari mati karena mereka tahu hakikat kemuliaan mati syahid. Indonesia bagaimana Bapak Ibu? Tentrem adem ayem, tapi mati minuman keras, mati lagi judi. Nah ini kan musibah ini. Mending di Palestina darbet setiap hari, tapi syahid. Makanya jangan sampai kita ini terbuai, terlena hanya urusan kemerdekaan dohir, tapi yang penting ada kemerdekaan secara hakiki. Sudah, jangan jauh-jauh ngurus kemerdekaan urusan negara. Kemerdekaan negara ini sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ayo kita evaluasi bagaimana kemerdekaan di dalam rumah tangga kita, negara kita yang paling kecil itu. Bagaimana kita? Anaknya sholat subuh sampai sekarang nggak pernah mau itu, masih belum merdeka ngurus anak satu. Istrinya belum pakai jilbab, kalau pakai jilbab miring. Waduh, ngomong merdeka. Istrimu merdekakan dulu itu. Pakai jilbab belum beres. Ngomong merdeka. Merdeka dari mana ini? Lucu kayak gitu orang tua kami ya. Makanya ayo Bapak Ibu kita merdeka, sudah yang kecil aja dulu ayo kita merdekakan anak kita. Dan memang orang tua kami musuh-musuh Allah itu ngerti
Indonesia dijajah berapa tahun oleh Belanda? 350 tahun, bahkan lebih mungkin. Jepang ayo, 350 tahun ini bukan waktu sedikit orang tua kami. Tapi pada waktunya apa? Minggir mereka. Kenapa? Karena orang Indonesia itu berperang dengan mereka itu mengandalkan iman, bukan mengandalkan bom. Mengandalkan iman, mengandalkan kepada Allah Zat yang menciptakan manusia. Makanya orang-orang kafir itu paling ngerti bahwa bukan musuh sama orang Islam percuma, ngabisin bom, tetap semangatnya Masya Allah. Karena mereka mengutamakan iman kepada Allah. Tapi orang tua kami, mereka sekarang sudah punya cara. Apa? Nggak usah ngapain naruh bom di sana, nyapain bom itu nanti terakhir buang-buang duit. Apa sekarang? Budaya. Internet masuk, parabola masuk, televisi masuk, media, macam-macam masuk orang tua kami. Akhirnya apa? Mereka nggak usah ngebom lagi apa? Loh itu rambutnya rambut saya itu, bajunya baju saya itu. Loh televisinya mulai dari dapurnya sampai garasinya, wah semuanya ini punya saya. Jadi enak sekarang Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah nggak perlu lagi mereka menjajah ke kita. Kenapa? Karena ternyata anak-anak keturunan kita sudah ngikut gayanya orang kafir. Mana pernah lihat Rasulullah potongan rambut menjubur di tengah laptop gitu? Nggak pernah ada orang tua kami. Nah itu Bapak Ibu subhanallah. Di pinggir jalan Bapak Ibu ya, kita nggak boleh menghinakan mereka, kita cintai mereka. Tapi ada model-model orang kayak gitu itu orang tua kami. Itu anaknya siapa Bapak Ibu? Bukan anaknya orang kafir itu, anaknya orang Islam. Yang lebih parah lagi setelah ditanya anaknya Pak Haji. Waduh, Haji mabur itu kalau kayak gitu. Anaknya sampai kayak gitu itu. Ya kan? Rambutnya coba bentukan, gaya potongannya sudah bukan gaya potongan Rasulullah. Bajunya coba ini pakai baju. Mana ada sekarang anak itu bangga pakai baju masjid? Ya ada. Kalau pakai baju bola sama artis nomor 1 bangganya. Loh ini kekalahan kita itu. Kekalahan kita itu di situ. Makanya mereka semuanya ketawa orang tua kami. Orang-orang Israel, orang Yahudi mereka ketawa. Gak usah perang ke Indonesia. Yang di sana sudah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah gaya kita kok. Makanya karena mereka dari ujung kaki sampai ujung rambut karena sudah ngikut gayanya orang kafir. Coba kalau ada orang kafir ngeblet apa? Itu sahabat kita. Loh ini sudah ngomong sudah aneh. Jangan, dia minoritas, kita mayoritas ngalah. Lu ngajar gak ini? Kenapa? Karena sudah jasadnya jasad mereka, hatinya hati mereka. Makanya ayo orang tua kami, di dalam Islam tidak melarang urusan internet, apa saja teknologi kecanggihan itu nggak melarang, tidak. Akan tapi jadikan itu senjata makan tua bagi orang-orang kafir. Ya kan? Makanya guru-guru kita subhanallah punya paling perhatian dengan urusan media. Memang media itu miliknya orang kafir, nggak apa-apa, buat senjata makan tuan. Kita punya website, punya televisi, punya ini, punya itu, ya untuk tujuannya adalah untuk memperbaiki umat Nabi Muhammad melalui media mereka yang punya. Dan memang mungkin pada waktunya orang tua kami kita tidak perlu lagi numpang kepada mereka. Tapi sekarang memang harus waktunya numpang, tapi numpang untuk malah mengalahkan mereka. Jadi kita harus mengerti hakikat kemerdekaan itu seperti apa. Ayo kepada anak-anak kita dulu, keluarga kita dulu. Bagaimana orang tua kami? Ya? Membangun merdeka dari bangun malam 2 rakaat aja masih berat ngomong merdeka terus. Ya kan? Bangun malam istiqomah itu 2 rakaat susahnya pun. Merdeka dari mana? Orang-orang dahulu orang tua kami, mulai dari Imam Bonjol. Beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan bangun malam. Orang semuanya sambung hatinya kepada Allah karena yakin hakikat pertolongan dari Allah. Makanya ayo kita kembali kepada hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu hakikat kemerdekaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Merdeka dari hawa nafsu kita, dari belenggu-belenggu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW di saat para sahabat selesai dari peperangan Badar, bagaimana kata Nabi Muhammad? Roja'na min jihadil asghar ya ila jihadil akbar. Kita ini baru selesai dari peperangan kecil menuju peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang besar. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, peperangan ini kamu anggap kecil? Iya. Ada lagi peperangan sangat dahsyat ya Rasulullah? Iya. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Ini loh. Makanya kita merdekakan diri kita dari hawa nafsu kita. Cara memerangi hawa nafsu kita bagaimana Ustaz? Cara merdeka dari hawa nafsu kita bagaimana Pak Ustaz? Ini paling susah ini. Ya? Paling susah. Merdeka dari hawa nafsu itu paling susah Bapak Ibu.
Karena hawa nafsu itu akhbath min sabaina syaiton, lebih busuk daripada 70 syaiton. Hawa nafsu itu lebih kotor, lebih jelek, lebih kecil daripada 70 syaiton yang namanya hawa nafsu itu. Dan cara memerangi hawa nafsu bagaimana orang tua kami? Ulama membahas agar supaya kita bisa merdeka dari urusan hawa nafsu kita gampang sebenarnya. Bagaimana kok bisa dikatakan gampang Pak Ustaz? Iya, kalau jenengan pengen memerangi hawa nafsu, tinggal kembalikan kepada Allah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau ditanya oleh santri beliau, wahai Imam, bagaimana cara memerangi hawa nafsu? Tiba-tiba Imam Ghazali tidak langsung menjawab pertanyaan itu santri, malah Imam Ghazali memberikan contoh. Weh, santriku, saya mau bertanya sama kamu. Kamu kalau akan melewati satu tempat menuju ke tempat yang di sana, kebetulan yang kamu lewati itu ada salah satu rumah, dan ternyata di rumah itu di depan rumahnya banyak anjingnya. Di depan rumahnya banyak anjingnya, dan anjingnya galak. Tidak ada orang lewat di situ kecuali nanti akan diterkam, dan anjing tadi akan menggonggong dengan kerasnya. Kira-kira kalau kamu pengen menuju tempat ke sana, agar supaya kamu terlolos dari anjing yang sangat galak ini, bagaimana caramu? Kata santrinya itu, saya lari wah Imam. Kamu mau lari kejar-kejar sama anjing? Kata Imam Ghazali, ya saya lawan. Kamu lawan, kamu mau berantem dengan anjing? Lalu bagaimana wah Imam? Paling mudah adalah bagaimana? Kamu panggil orang yang punya anjing, iya kan? Dipanggil, kalau nggak ditelepon. Pak, punten, saya mau lewat depan rumahnya, itu anjingnya kok pada keluar semuanya, tolong bawa masuk ya Pak. Oh iya, punten bawa masuk, kita lewat nyantai. Maknanya apa orang tua kami? Yang menciptakan hawa nafsu siapa? Allah. Minta sama Allah, ya Allah, beri kemudahan kami untuk bisa menahan hawa nafsu kami, mengekang hawa nafsu kami. Hawa nafsu dunia, hawa nafsu zina, hawa nafsu mabuk-mabukan, hawa nafsu perjudian, hawa nafsu meninggalkan ibadah. Minta sama Allah, karena Allah yang menciptakan hawa nafsu. Ud'uni astajib lakum. Engkau meminta, saya akan aku beri. Makanya cara memerangi hawa nafsu agar supaya kita merdeka dari urusan hawa nafsu kita, minta kepada Allah. Sehingga betapa banyak orang yang awalnya secara dohir dia adalah ahli maksiat, tapi karena dia selalu minta kepada Allah agar supaya dijauhkan dari maksiat, pada tahun kemudian dia dijadikan oleh Allah ahli taat. Maka mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah dan yang dimintai pertolongan. Jadi intinya adalah jelas bahwa hidup. Jadi ayo kemerdekaan ini orang tua kami kita maknai dengan sesungguhnya. Ayo, bahkan kalau perlu orang tua kami saat-saat ini, orang tua kami saat-saat ini, ayo kita lebih banyak saat itu membaca doa-doa agar supaya para pahlawan-pahlawan yang rela berkorban mati-matian, agar supaya mereka bangga dengan rakyatnya, bangga dengan generasi-generasi selanjutnya ini, bahwasanya mereka adalah memperhatikan kemerdekaan yang mereka perjuangkan, yaitu dengan mengirim doa kepada beliau orang tua kami. Bahkan lebih uniknya lagi Bapak Ibu, lebih uniknya lagi, ada sebagian dari panitia Agustus itu pagi ya upacara, siangnya organ tunggal, malamnya pengajian. Loh, ini ajib ini. Ustaznya jadi seluruh terbalaknya gitu. Dan saya pernah kecurian berapa kali orang tua kami. Sekarang sudah. Kemarin ada minta Agustusan. Minta Agustusan. Apa? Ya kemerdekaan Ustaz. Entar saya mau nanya dulu. Paginya acara apa? Organ tunggal Ustaz, karaokean. Enggak mau ngisi saya. Loh kok enak kita mau dijadikan nutup gitu ya. Jadi tutup tampil tutup. Ya ini sudah tawar semuanya. Giliran Allah ngadap, kita yang jadi tumbalnya kan. Itu musibah ini. Enggak mau saya. Enggak mau. Kalau mau ngundang saya yang benar. Boleh untuk pakai hiburan boleh. Oh hiburan nggak melanggar Allah banyak kok. Nasyid, qasidah, hadro. Ini kan tidak menjadikan kita melanggar Allah. Kenapa nggak ngambil itu? Susah Ustaz. Kalau hadroan nggak banyak bakal datang. Nggak apa-apa yang datang malaikat gitu kan. Nggak ada kata nggak mau pada datang katanya kalau hadroan. Ya nggak apa-apa. Yang penting yang datang malaikat. Tidak dibaca salawat kecuali malaikat berbeda datang. Sudah biarin malaikat yang datang. Pengen setan apa malaikat yang datang lah gitu kan. Daripada setan semuanya datang menjadikan kita jauh daripada Allah, mending malaikat. Makanya tolong panitia Agustus yang benar. Saya yakin di antara jaringan pasti ada yang jadi panitia. Maka tolong, kalau sudah ada program maksiat kepada Allah, Anda jangan mau jadi panitia. Tuntutan di hadapan Allah ini. Tuntutan. Ibu jangan nyumbang. Ya, kalau ibu
ibu gitu, oh ibu kok pelit, udah saya sudah nyumbang tak baca, programnya jelas gitu saja sudah. Daripada nyumbang Agustusan orang tua kami kan gitu. Dan kadang Bapak Ibu subhanallah semangat mereka Bapak Ibu. Memang gitu orang tua kami. Pendukung-pendukung setan itu ya banyak gitu. Pendukung-pendukung Nabi Muhammad banyak. Kalau pendukung-pendukung Nabi Muhammad apa? Ayo ini program dakwah, program pembangunan masjid, program pembangunan madrasah. Siapa yang mau infak? Alhamdulillah banyak. Nah ini program ini Agustusan, kan gitu ya. Agustusan, orkesan, kayak bengek, yang infak juga banyak. Jadi program setan ada yang dukung, program Nabi Muhammad juga ada yang dukung. Tapi Anda harus menjadi programnya Nabi Muhammad. Dukung programnya Nabi Muhammad SAW. Minimal kalau kamu berani memberi masukan. Harus, makanya Bapak Ibu, di dalam urusan kita infak sedekah itu harus teliti. Karena kalau nggak teliti orang tua kami, kayaknya dapat pahala, malah ujung-ujungnya nggak dapat pahala. Kalau ada orang datang kepada jenengan, saya minta sumbangan, Anda jangan royal asal membeli, Anda tengok apa proposalnya. Iya kan? Anda tengok proposalnya apa, kan itu. Jangan-jangan programnya apa mabuk-mabukan satu kampung, kan musibah ini. Ya kan, baca dulu programnya apa. Lo kalau sudah, oh ya ini cocok programnya ini, ada pengajian ini, baru. Bahkan lebih parahnya lagi bang tua kami, kemarin kami mendengar kabar berita ada lomba pakai busana terseksi yang dipakai baju golongan waria. Apakah ini kemerdekaan ya? Apakah ini kemerdekaan ibu, Pak? Lomba pakai busana terseksi, ya kan? Dan yang dipacain kayak perempuan itu waria semuanya, banci-banci itu. Oh, untuk satu nggak gempa langsung kami. Kalau gempa langsung kan di mana? Allah itu maha kasih sayang. Karena di Indonesia ini banyak ulamanya, Bapak Ibu nggak langsung diadab. Tidak langsung diadab oleh Allah karena masih banyak ulamanya. Tapi ingat, jangan sampai kasih sayang Allah kamu jadikan kesempatan atau haji mumpung. Pada waktunya Allah akan tegas. Pada waktunya Allah akan bijaksana. Betapa banyak orang itu meremehkan kasih sayang Allah, akhirnya oleh Allah ditegasin, akhirnya dia malu di hadapan Allah dan dia disiksa di alam kubur. Makanya ayo kemerdekaan ini kita pahami dengan makna yang sesungguhnya, dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah bukan kemerdekaan yang jauh-jauh urusan negara insya Allah merdeka makmur. Maka kemerdekaan yang perlu kita tanamkan sekarang adalah di dalam rumah tangga kita. Mohon maaf Bapak Ibu, para suami, gimana urusanmu dengan istri? Sudah merdeka belum? Istrimu itu kalau nggak dijadikan ahli surga, berarti ahli neraka. Kamu masuk neraka, wahai para suami, iya kan? Punya istri sholat 5 waktu bolong-bolong, Bapak Ibu, iya kan? Bolong-bolong orang tua kami, bolong-bolong Bapak Ibu. Ngurus istri satu nggak merdeka, iya kan? Sudah itu mau kawin lagi. Tambah neraka lagi orang tua kami, nambah satu lagi nggak merdeka lagi, nambah 3 lagi nggak merdeka lagi, akhirnya masuk neraka. Punya anak juga sama, nggak bisa saat itu ngontrol. Makanya ayo kita maknai, pahami kemerdekaan yang sesungguhnya ini dengan makna yang diajarkan oleh para ulama. Syukur yang sesungguhnya, syukur itu apa orang tua kami? Syukur itu apa? Menjadikan nikmat Allah ditaruh pada tempatnya. Ditaruh pada tempatnya itu apa? Porsi kemerdekaan ini dipakai untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi pertiwi ini sudah dimerdekakan oleh Allah. Maka ayo rasa syukurmu untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Lebih banyakkah kita semakin dekat kepada Allah, ataukah sebaliknya? Jangan sampai kita ini kayak orang Bani Israel. Bani Israel itu orang tua kami. Bani Israel saat dikasih kesuksesan, ya kan? Dikasih kesuksesan oleh Allah, tidak dikasih kesuksesan oleh Allah, suruh membaca pelabuhan dosa, malah diganti Hinto. Ya kan gitu itu orang Israel itu. Jadi suruh di saat dia merayakan kemerdekaan kemenangan itu orang-orang Israel, ya orang-orang Israel suruh memperbanyak istighfar kepada Allah, tapi diganti Hinto, jadi gandum. Kurang ajar enggak ini? Kita jangan sampai seperti itu. Harusnya di saat kita ngomong kemerdekaan itu diiringi dengan memperbanyak istighfar, diiringi saat memperbanyak sholawat, diiringi memuji kepada Allah. Jangan sampai malah diiringi dengan lagu-lagu nggak benar, dangdutan, tarlingan, rock-rockan. Waduh musibah ini.
malu nanti kita di hadapan Allah. Dan kasihan pejuang-pejuang kita itu. Jadi pejuang-pejuang itu dikirimi rock, dikirimi dangdutan, ya kan musibah. Makanya nanti kita istighfar untuk kami, istighfar untuk orang-orang yang belum memahami makna kemerdekaan sehingga perayaannya masih seperti itu. Nanti kita istighfar bareng. Baik, inilah makna kemerdekaan orang tua kami. Tidak perlu dipanjang lebarkan karena kemerdekaan sesungguhnya sudah bisa dipahami. Selebihnya mungkin masih ada waktu itu 10 menit. Kami ingin berbicara fikih kurban, ya kan? Biar kita itu rindu untuk bisa kurban ini. Enggak apa-apa orang tua kami, karena biasanya guru kami itu setiap dari majelis pasti pimpin fikih. Makanya ini fikih kurban singkatnya. Kurban itu diambil dari kalimat al-udhiyah. Al-hudiyah itu secara syariah, secara syarak bahwasanya al-hudiyah itu adalah menyembelih binatang ternak, ya kan, dari kambing, sapi, unta untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembelih kambing untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah taqarrubanillahi ta'ala. Sapi atau unta. Kerbau masuk enggak Ustaz? Ya kan? Kerbau masuk enggak kerbau? Ya. Kerbau ada yang mengatakan boleh karena kerbau itu adalah sapi hutan. Ada yang mengatakan boleh bahwasanya itu adalah sapi hutan, kerbau itu, ya kan? Kalau kuda nggak masuk, kuda nggak masuk. Jadi sapi, kambing, unta. Nah, kemudian Ustaz, hukumnya kurban itu apa? Hukumnya kurban kalau menurut Imam Abu Hanifah wajib menurut Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Wajib tentunya ada syaratnya. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu tentunya. Makanya siapapun yang mampu untuk berkorban, kok dia nggak mengeluarkan korban, menurut Imam Abu Hanifah dosa. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, madhab kita dan jumhur ulama dari kalangan Imam Syafi'i, bahwasanya korban itu hukumnya adalah sunnah yang dikokohkan. Bahkan sunnah di sini ada dua sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Sunnah ainiyah itu apa? Dianjurkan per individu dari orang di dalam rumahnya untuk mengeluarkan kurban. Jadi perorangan. Oh, keluarga itu 5 Ustaz, berarti ya keluarkan 5 kambing. Atau kalau dikeluarkan 5 kambing, jadi diwajibkan perorangan. Diwajibkan disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan perorangan. Ini sunnah ainiyah. Kemudian ada juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu maksudnya apa? Sunnah kifayah itu kalau memang sudah ada orang pernah mengeluarkan korban, bukan berarti setelah itu libur nggak mengeluarkan korban lagi. Karena ada orang kayaknya pelitnya pol, kalau dimintain korban sama dikasih maksud, saya sudah korban tahun berapa? 45. Astagfirullah. Tahun 45, iya kan? Karena ini salah arti, Bu. Ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu apa? Dianjurkan untuk mengeluarkan korban, diniatkan untuk keluarga, walaupun keluarganya sudah dikeluarkan satu-satu. Jadi sudah dikeluarkan satu-satu nih, ya kan? Tiba-tiba tahun depan kok punya rezeki lagi, maka keluarkan kambing satu diniatkan untuk sekeluarga. Ini namanya sunnah kifayah. Jadi nggak ada istilah libur. Tahun depan kok ada lebih lagi, ya nggak apa-apa, niat lagi. Sunnah kifayah. Nah ini kesunahan kan itu. Nah, lebih utama mana Ustaz? Akikah apa kurban? Dilihat dulu. Kalau ternyata itu anaknya belum balik, ya diutamakan akikah. Kalau belum diakikahin, ya kan? Tapi kalau ternyata balik, ya kan, sudah balik, maka diutamakan kurban. Karena syaratnya orang yang berkurban itu ada: 1. Islam, balik, berakal dan mampu. Nah, ya, Islam, balik, berakal dan mampu. Mampu ini maknanya apa? Memiliki makanan lebih di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, ya, sampai ayam tasrik ada makanan lebih, sehingga sampai cukup dibuat beli kambing, ya. Nah ini jadi syaratnya orang berkorban itu Islam, balik, ya, berakal. Orang gila nggak dianjurkan berkorban, ya. Dan yang keempat adalah mampu. Ini
Ada orang kafir Ustaz, kurban gimana ya, nggak diterima kurbannya. Ngomong ya Islam dulu baru nanti diterima, iya kan gitu. Mending kalau gitu mending diambil, sudah sini aja ambil saya, itu ikhlas biar saya dapat pahala. Nggak dapat pahala namanya orang kafir ini. Nah kemudian sekarang, iya kan, binatang kurbannya itu kayak apa Ustaz? Iya kan? Pada intinya secara umum anjurannya binatang yang perlu dikorbankan itu adalah binatang yang sehat gemuk secara umum ini. Dan warna apa-apa saja sudah. Karena ada jangan warna hitam nggak boleh, kata siapa itu? Ya kan? Kalau warna hitam kalau kambingnya gemuk segar ya nggak apa-apa itu diambil itu. Nggak tahu ada katanya harus warna putih katanya. Loh ini dari mana itu? Warna apa saja boleh, ya kan? Atau mungkin kalau bilang tolong gimana Ustaz? Gak apa-apa kalau gemuk sehat gak apa-apa orang tua kami ya. Dan memang ada apa tidak perlu banyak diperbincangkan oleh ulama syarat binatang korbannya tersebut. Mungkin dalam urusan usia, kalau onta itu satu tahun, mohon maaf 5 tahun 6 tahun. Onta itu 5 tahun 6 tahun. Ya, onta itu usia 5 tahun 6 tahun. Kalau sapi usia 1 tahun 2 tahun. Nah ini ya, kambing sama, kambing usia 1 tahun 2 tahun. Ini termasuk adalah usia yang layak untuk nanti binatang ini boleh dijadikan korban. Dan perlu dipahami juga, korban boleh pakai betina atau jantan, ya kan? Ini harus jantan, dari mana? Jantan kurus kering kerontang yang beri betina, kalau gemuk kan itu. Ini nggak ada sangkut pautnya, urusan apa itu nggak ada. Ini dari mana? Diskriminasi tentang urusan binatang betina nggak boleh jadikan korban itu nggak ada, itu semuanya boleh orang tua kami. Dan biasanya malah lebih murah kalau yang betina itu ya. Lebih murah, makanya daripada ngambil yang jantan kurus tapi mahal, ya mending ngambil yang betina tapi kalau gede gemuk. Ya nggak boleh jadikan korban itu kalau binatang korban itu yang buta sebelah, ya apa itu, matanya ya buta, iya kan, pincang yang sangat, atau terkena penyakit yang sangat, terkena penyakit gatal-gatalan. Sebenarnya ini semuanya orang tua kami penyakit itu muaranya apa? Menjadikan binatang itu nggak bisa gemuk. Ulama itu membahas kenapa sih kalau kambing buta kok nggak boleh dijadikan korban. Ternyata di sini tengok oleh para ulama hikmahnya apa? Ini kambing itu kalau matanya satu Pak, itu sering kalah makannya sama temennya. Iya kan? Jadi akhirnya kurus. Ya kurus enggak layak dijadikan korban. Subhanallah, ulama sampai segitunya orang tua kami. Pincang nggak boleh gimana? Pincang yang sangat ya. Pincang nggak boleh, atau kakinya satu buntung itu kan. Ini nggak boleh, itu sama. Itu kalau makan ya lari sama temennya, lari kalah, kurus akhirnya. Jadi nggak dianjurkan untuk dikorbankan. Sama yang penyakitan juga sama. Karena gatel-gatel harusnya makannya lahap, karena gatel-gatel ya garu-garu terus waktu kami. Ya, jadi ini semuanya muaranya kepada urusan kegemukan. Jadi intinya gemuk sehat itu dianjurkan orang tua kami ini. Dan kemudian Bapak Ibu, kemudian ini bolehkah yang kurban saat itu makan? Boleh, asal bukan kurban nadar. Bagaimana kalimat nadar itu? Kalimat nadar itu adalah saya tahun depan dengan kalimat nadar, demi Allah saya tahun depan saya akan kurban. Ini nadar. Atau aku bernadar tahun depan akan berkurban. Ini nadar ini. Atau megang kambing ini tahun depan tak jadikan kurban, langsung nadar. Ya, langsung jadi nadar ini, ya, langsung jadi nadar. Tapi kalau ngomong gini, saya tahun depan akan kurban, belum nadar. Ya, saya tahun depan akan berkurban, belum nadar. Tapi kalau demi Allah tahun depan saya berkurban, berarti sudah nadar. Loh, kalau gitu berarti wajib untuk mengeluarkan kurbannya, dan dia tidak berhak untuk makan, wajib dikasihkan semuanya. Adapun cara pembagiannya adalah sunnahnya dibagi dalam keadaan mentah dan dibagi dalam 3 porsi. Sepertiga kalau bukan nadarinya, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga ngundang tamu, sepertiga kepada fakir miskin. Tapi kalau nadar dibagikan semuanya, ya. Masa untuk tamu, sisanya dibagikan pada fakir miskin. Semakin banyak dibagikan pada fakir miskin, semakin banyak untuk mendapatkan pahala. Andai kan tidak dibagikan pun tidak masalah, ya kan?
Apakah ada anjuran di dalam kurs bagi orang yang berkorban untuk ngambil jatahnya satu? Nggak ada. Mau ngambil semuanya boleh, tapi kalau ngambil semuanya berarti bukan korban, itu ya masak sendiri itu kalau ngambil semuanya itu, iya kan? Nah ini Anda kan ngambil semuanya nggak apa-apa, tapi anjurannya dibagi tiga orang tua kami. Nah ini berkenaan dengan urusan korban. Adapun sunahnya korban orang tua kami banyak. Di antaranya orang yang mau berkorban orang tua kami mulai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, iya kan? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti korban itu hendaknya tidak boleh memotong apapun dari rambut yang ada di anggota tubuh. Begitu juga memotong kuku, sunnahnya tidak dianjurkan. Nunggu nanti kalau sudah disembelih baru. Itu anjuran saja, ya kan? Oh kukunya udah panjang-panjang ya nggak apa-apa ya. Ini kan anjuran saja, itu sunnah. Kemudian yang menyembelih adalah orang Islam, ini kesunahan. Kemudian membaca doa, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Ini kesunahan di dalam urusan berkorban. Kesunahan ini jika Anda ambil maka pahalanya double. Iya kan? Kenapa? Sudah berkorban itu sunnah, memakainya, mengorbankannya juga dengan tata cara kesunahan, maka pahala di atas pahala. Makanya Anda yang punya rezeki, bismillah, berkorban sudah ya, berkorban yang banyak. Orang tua kami berkorban, dan ingat, korban dagingnya nggak boleh dikornetin. Wah ini macam-macam nih. Kayak kebanyakan daging dikornetin, ya kan? Coba ketanggungan berseni Al-Qurdi. Coba ini berapa penduduknya ini? Yang korban berapa? Apakah sudah satu rumah berkorban? Setiap satu rumah berkorban? Enggak mungkin. Wong kadang satu RT korbannya cuma satu kambing. Sudah gitu mau dikalengin. Nah ini kan ajib ini. Ya kan katanya apa? Niru di Saudi. Loh, di Saudi itu kasusnya beda. Di Saudi itu, di Mekah itu, Madinah itu yang namanya daging itu melimpah ruah itu. Buang-buang. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Kalau didiamkan kayak gitu bisa jadi penyakit. Akhirnya apa? Dikornetin, dikirim ke Afrika sana, dikirim ke sana. Nah ini jelas. Nah kalau di Al-Qurdi ya, kalau sembuh mana ada kayak gitu. Ini aja kurang ya kan. Lalu mau dikornetin, nggak ada kayak gitu. Makanya ilmu itu ya, fatwa itu nggak boleh asal-asalan. Semuanya harus dikembalikan kepada para ulama yang beliau adalah ahli fatwa. Baik, ini sekilas tentang urusan korban. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selebihnya enggak, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan, akan kami jawab jika kami bisa menjawab. Jika kami tidak bisa menjawab, akan kami tanyakan kepada guru kami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Kami haturkan kepada Al-Muhtaram Ustaz Abu Hanifah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya kami mempersilahkan para jemaah sekalian yang ingin bertanya kepada Ustaz kita semua, silahkan dari jemaah satu, dari jemaah laki-laki satu, dan dari jemaah perempuan satu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On di on kan. Bersihnya baterainya enggak apa langsung. Enggak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu satu. Ada ya? Kalau nggak ada, bawa-bawanya satu lagi. Enggak itu. Ibu nggak ada? Bawa satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Abu Hanifah yang kami hormati dan kami cintai, hadirat yang saya hormati, ada yang saya mau tanyakan saat ini di luar tema. Apakah ada hubungannya amal baik dengan
jatah rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Apakah ada hubungannya amal baik yang kita lakukan dengan jatah rezeki yang diberikan Allah gitu? Dan jatah rezeki. Baik. Rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama adalah tentang doa asyifa yang tertera di madu abian. Sekarang bahkan maduku udah bikin madu radiuku kan itu kan. Pada intinya gini Pak orang tua kami, doa syifa itu adalah doa secara umum yang setiap hari dipanjatkan oleh para santri. Santri kan secara umum, ya Allah yang sakit sembuhkan, jadi sudah masuk doanya itu, ya kan. Bahkan bukan hanya doa kok, dibacain waqiah Yasin itu, ya kan, setiap malam Jumat itu. Kenapa? Setiap produknya Al-Bahjah, ya kan, itu sudah didoain santri itu semuanya itu. Jadi berkah. Jadi kalau ada ini sales ya. Jadi kalau ada yang promo, maduku didoakan para santri, dibacain Yasin waqiah, itu benar itu. Oh ya siap, bukan hanya itu, bahkan santri takfir itu setiap hari ngalar Al-Quran terus itu, ya kan? Jadi doanya sudah masuk itu semuanya orang tua kami. Makanya insya Allah berkah sembuh. Jadi doa syifa ya doa kesembuhan, ya kan? Doa kesembuhan ya hampir setiap saat dipanjatkan oleh guru kita. Bahkan para santri pun setiap saat yang mendoakan orang-orang yang sakit di dalam kesembuhan. Jadi itu memang didoakan, itu bukan basa-basi itu, bukan hanya tertera, memang ada wujudnya doanya. Para santri itu memang berdoa. Ini yang maduku ya, maduku itu juga sama, maduku kan itu. Kalau madu abian itu kan kerjasama itu sama juga didoakan oleh orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi tentang amal kebaikan, apa ada urusannya dengan urusan rizki kan gitu kan. Jadi gini orang tua kami, kalau rezeki hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh di Lauhil Mahfuz, ya kan? Bahkan rezeki kita, kesuksesan kita sudah jauh-jauh ditentukan oleh Allah mulai dari kita berada di perut ibu kita. Hanya saja secara kacamata manusia seakan-akan rezeki itu bisa bertambah, berkurang, ya kan? Secara kacamata manusia, tapi secara hakikat pengetahuan Allah Maha tahu, dan memang berpengaruh. Berpengaruh itu apa? Allah itu akan menjadikan tidak lagi memberi rizki atau rizkinya terlambat karena dosa-dosa hambanya. Malam itu malaikat Israfil ya, malaikat Israfil. Oh Israfil ya, yang bagi rizki ya. Malaikat siapa Pak? Israfil ya. Wah gimana bapaknya itu lupa. Wajib tahu 10 malaikat itu Pak Bu, ya kan. Israfil ya kan, bagian tugas hujan sama rizki ya. Itu malam-malam jauh-jauh itu ngatur, besok kamu dapat rezeki 3 juta jam 7 pagi, esok bu telat sholatnya kesiangan, malaikat mau ngasih, kata Allah ntar dulu, tobat enggak itu anak itu, tobat enggak itu, ntar dulu harusnya jam 7. Ada itu, tak taunya orang tua kami baru sholat jam 10 siang, terus sholat duhanya kan gitu. Akhirnya apa? Baru itu udahlah, dibagi 2 aja lah kan gitu. 1,5 juta aja sekarang, besoknya lagi 1,5 juta. Harusnya 3 juta. Loh, ini apakah ini Allah nggak tahu? Allah tahu. Bahkan jadi yang sholat kesiangan Allah ngerti kan gitu. Jadi secara kacamata Allah, rezeki itu tidak bakal berkurang, sudah ditentukan oleh Allah dan nggak bakal bertambah. Makanya kesuksesan manusia sudah jauh-jauh ditentukan oleh Allah di perut ibunya. Makanya kesuksesan itu bukan dicari tapi dijemput. Rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari. Kalau nyari kayak gak ditanggung oleh Allah. Rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kadang telat, kadang ditunda, iya kan, gara-gara keteledoran kita di dalam ibadah kepada Allah, kemaksiatan kita. Jadi rezeki nggak bakal berkurang, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sampai ada satu cerita itu, iya kan, ada orang kecelakaan naik motor, kecelakaan tabrak truk besar, temannya yang nyetir mati, tinggal yang gonceng hidup. Akhirnya apa? Ditaruh di pinggir sumur,
Itu orang yang nolong ngambil air. Setelah dapat air 1 gelas diminumkan sama orang yang tadi kecelakaan. Setelah minum 1 teguk air kecemplung sumur, biur mati. Loh, kok bisa nggak langsung mati? Ya rezekinya tinggal 1 tegukan air. Jadi nunggu 1 tegukan air ibu. Setelah nyemplung, nyemplung, biur mati orang tua kami. Jadi rezekimu kalau masih ada pak, kamu masih hidup, ibu masih hidup ibu. Tapi kalau rezekinya entong mati ibu, habis, iya kan? Nggak bisa lagi. Nah, karena rezeki sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kadang pemberiannya itu tidak seketika, ada kalanya ditunda saat itu karena memang faktor urusan kita melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir ini panjang sekali. Buya, saya mau bertanya, seumpama saya pinjam uang di bank buat modal usaha dagang dengan jaminan sertifikat rumah, banknya bank konvensional, ya kan? Ya sudah jelas, kalau bank konvensional nggak usah dijawab ya. Bank yang ada anak-anak buntutnya itu loh pak, ya sudah jelas kan itu. Nah sedangkan saya tahu pinjam di bank hukumnya riba, kenapa kok masih pinjam ayo? Sudah tahu riba kok masih pinjam itu? Dan itu dosa. Tapi saya pinjamnya cuma sekali. Pinjamnya sekali, insya Allah sekali tobat setelah itu ya. Tapi usaha dagang saya lancar sampai bisa bayar ini utang lunas. Saya nggak pinjam lagi nih, cuma sekali pinjam. Nah terus gimana Bu ya selanjutnya? Apa usaha dagang saya termasuk usaha yang dinamakan dosa? Karena modalnya awalnya adalah modal riba. Kalau ribamu sudah selesai kelar, iya kan? Urusan sekarang gini, jual belinya benar enggak? Jadi dosa riba ya tetap dosa riba itu iya. Dan selesaikan dosa riba itu orang tua kami, selesaikan. Ambil kalau sudah selesai orang tua kami, maka tanyakan jualanmu itu jualan haram apa bersih? Oh jualannya bersih Ustaz, menggarap sawah ini. Maka kalau jualanmu bersih adalah bersih. Gitu loh. Yang penting itu sudah diberesin itu, mboknya itu tadi itu urusan maksiatnya itu diberesin dulu. Nah setelah itu adalah bersih orang tua kami, iya kan? Hanya saja lebih bersih mana Ustadz, modal yang seger halal sama modal yang kayak gitu ya jelas. Yang modal murni halal dari awal itu ya sangat bersih. Karena gini orang-orang itu kan tingkatan-tingkatan orang tua kami. Orang itu bertingkat-tingkatan. Sudah kalau kelas kita ini Bapak Ibu sudah wajar kita ini terjerumus lah. Tapi setelah itu jangan ulangi lagi. Lah gimana itu sudah? Hartamu sekarang adalah, kalau memang urusanmu itu ribamu sudah kapok dan selesai, maka hartamu sekarang adalah halal. Karena jual belimu adalah halal. Kalau jual belimu halal sudah halal kan gitu orang tua kami ya. Jadi nggak usah dipikiri. Dan yang penting lagi juga tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ini Ustaz, PNS gimana hukumnya PNS? Itu kan nyogok. Berarti gaji saya haram terus ya. Urusan nyogok memang dosa. Urusan gajimu haram dan halalnya urusan kamu amanah atau tidak. Kalau kamu nggak amanah ya gajimu haram. Harusnya pulangnya jam 5, kamu jam 1 pulang minta gajimu tuh, haram itu kalau kayak gitu. Makanya jadi kalau sudah terlanjur, awalnya memang haram orang tua kami, kemudian selanjutnya ini orang tua kami, iya kan? Kalau sudah dilunasi itu semuanya, maka nanti ini adalah modalnya adalah modal yang murni adalah halal, asal pekerjaan kita adalah halal. Tapi kalau hitung-hitungan bersih murni bener, lebih bersih mana yang memang modalnya adalah halal Ustaz? Ya jauh memang yang awal. Sudah mungkin kelas kita memang masih kelas orang tua kepleset, iya kan? Ingat ibu, kepleset itu sekali. Kalau kepleset setahun sekali bukan kepleset tuh, yang itu namanya itu, iya kan? Mau kepleset tuh saat saya kepleset, kan gitu. Kepleset itu 1 kali, 2 kali, lah kok habis setiap hari kepleset? Ya bukan kepleset tuh, memang sengaja. Orang tua kami, rezeki Allah ini luas, jangan pernah ngambil dengan cara yang haram. Rezeki Allah ini luas, orang tua kami. Anda jangan jelek prasangka kepada Allah. Masa Anda kalah sama burung brit? Mana burung brit makan riba? Nggak ada. Mana burung makan riba? Mana binatang makan riba? Karena dia yakin, itu binatang yakin rezeki dari Allah. Ya kan? Lah kok kita ini yang berakal malah kalah gitu, ya kan? Karena kita kurang baik prasangka kepada Allah. Ana indah dhani abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau dia prasangka rezeki halal susah, oh dikasih haram terus itu. Kalau sudah nutup itu kepada Allah.
nutup badan rezeki halal banyak orang tua kami. Pekerjaan jangan ngomong susah, pekerjaan banyak yang menjadikan susah kamu pilih-pilih. Mau pengennya berdasi, ber-AC, naik mobil, lo mau kerja apa kalau kayak gitu terus? Sudah tukang beca asal sholat rajin halal itu sudah berkah itu orang tua kami. Jadi nggak usah macam-macam. Sayyidina Ali yang ahli surga aja menjadi kuli penurun kurma. Anda lebih hebat dari Sayyidina Ali dah. Harus pakai ini kan itu. Ya sudah, makanya bekerja yang penting halal itu kalau dimakan orang tua kami berkah. Kalau dimakan istri nurut, kalau dimakan anak hafal-hafalan cepet. Ya kan? Tapi kalau makanan haram orang tua kami, waduh, dimakan anak susah diatur, dimakan istri, waduh, kurang ajarnya bolos, macam-macam sudah, nggak berkah orang tua kami. Jangankan urusan makanan yang haram, perut kita penuh dengan sesuatu yang kenyang dan yang halal, mempermudah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi perut ini kalau kenyang dengan sesuatu yang halal, malah menjadikan mudah untuk melakukan maksiat. Bagaimana kalau perut ini isinya haram kabeh? Ayo, apakah mudah yang haram itu nanti? Ya, makanya ayo jangan pernah mengecilkan kebesaran Allah. Allah Maha segala-galanya, rezeki Allah sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Sudah malam ya. Baik, ini ada yang minta doa orang tua kami, minta doa Ananda siapa ini? Adam Izzuddin ya, Isom, putra dari Haji Muhisom ya, yang sedang menempuh pendidikan kepolisian di Bandung. Mudah-mudahan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, mudah-mudahan kalau jadi polisi yang benar, yang amanah ya, mengutamakan kepentingan syariatnya. Kalau perlu nanti bukan hanya polisi sampai jadi jenderal, tapi jenderal yang mengutamakan amanah keurusan kesiaran Islam. Ala hadini ya halatul niyatin salihah wa bidal mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.